Babnya yang diperkenankan meninggalkan sholat atau uzur di dalam sholat. Sholat 5 waktu adalah wajib. Sholat 5 waktu wajib bagi orang mukallaf dan tidak boleh tinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali orang-orang yang punya uzur berikut ini. Ya, sholat ini harus dilaksanakan. Kecuali yang punya uzur. Ada uzur menjadikan dia boleh menunda, meninggalkan sholat. Yang pertama adalah ketiduran. Yang kedua adalah lupa. Yang ketiga adalah menjamak. Yang keempat karena dipaksa oleh orang untuk meninggalkan sholat. Tapi pun demikian sholat harus dilakukan di waktu yang lain. Ketiduran, tidur bukan pura-pura tidur. Kalau orang pura-pura tidur, dia nggak bisa dibangunkan. Tapi kalau orang tidur benaran, itu mudah dibangunkan. Nah, kalau orang tidur, ya tidur. Dia nggak punya kesadaran, maka dia termasuk uzur. Kalau orang ketiduran, meninggalkan sholat, dia tidak dosa. Cuman ada aturannya. Ketiduran seperti apa sih? Lupa. Lupa karena apa? Orang lupa. Ibunya datang, biar saking senangnya ibunya datang. Lupa, nggak sholat, nggak dosa. Tapi setelah ingat harus melakukan sholat. Menjamak, waktu duhur tiba, dia nggak mau melaksanakan sholat. Kenapa? Saya akhirkan di waktu asar. Atau diancam. Orang jahat, pembunuh, dia ngancam dia. Kalau kau sholat, aku tembak kau. Maka dia boleh tidak sholat saat itu, tapi nanti jika terbebas dari ancaman tersebut, dia wajib sholat. Kita baca di sini sesuai dengan nasnya, sambil kita ngoreksi. Penjelasan ketiduran. Jika ada orang meninggalkan sholat karena ketiduran, maka ia tetap wajib mengqadha. Dan dia tidak berdosa. Asalkan memenuhi syarat berikut ini. Syarat-syarat berikut ini. Pertama, tidurnya sebelum masuk waktunya. Jam 11 siang tidur. Begitu lelapnya, asyiknya tidur, bangun-bangun jam 4 sore. Zuhurnya hilang. Maka dia tidak dosa karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, boleh tidur setelah masuk waktu sholat. Dan orang tersebut sudah berpesan kepada orang yang bisa dipercaya untuk membangunkannya, atau dengan mempersiapkan alat yang bisa membangunkannya, seperti jam pengingat, jam beker, dan lain-lain. Misalnya, ia tidur saking ngantuknya, azan duhur dia. Nggak kuat, dia mau tidur sebentar aja 1 jam. Tolong bangunin saya ya. Orangnya bisa dipercaya. Dia lagi kerja mungkin. Dia lagi kerja, lalu saya mau tidur sebentar, tolong jangan lupa saya belum sholat, lah ya bangun ya. Maka dia tidak dosa karena sudah berpesan kepada orang untuk membangunkannya. Tak taunya apa? Orang yang disuruh membangunkannya nggak biasa-biasanya ketiduran juga. Maka sama-sama tidur. Bangunnya bareng kaget. Loh, kenapa kau tidak bangunin? Saya sendiri ketiduran. Tidak dosa. Kenapa? Dia niat untuk bangun, cuman dia tidak bangun. Tapi kalau ada orang nggak peduli dan ini tidak niat, tidak mempersiapkan jam bekernya, nggak pesan sama orang, waktu sholat sudah masuk, tiba-tiba tidur begitu saja sampai kelewat, dosa dia. Dan dosa meninggalkan sholat dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Dari semua 4 uzur sholat tadi, itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Yang ke catatan. Di sini yang buat catatan. Wajibnya mengqadha ada 2 macam.
Jadi mengqadha ada dua macam. Wajib disegerakan, yaitu ketika sholat yang ditinggalkan adalah tanpa uzur. Kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa uzur, dia badung bandel suruh sholat nggak mau, maka apapun bentuknya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib diqadha spontan. Dia sholat nggak mau, nggak mau, sholat nggak mau. Pertama, kedua, ketiga, keempat, lima. Sampai 5 waktu, sampai 2 hari. Maka dipaksa dia harus mengqadhanya. Nah, kalau orang meninggalkan sholat itu hukumannya dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Anggap saja dia sadar setelah 5 hari, saya tobat. Ya, karena waktu meninggalkan sholat itu dalam keadaan dia melanggar bangkang, maka sholat harus diqadha spontan. Selesaikan hari itu juga. Yang kedua adalah dianjurkan disegerakan, yaitu ketika sholat yang ditinggalkan itu karena uzur, dengan uzur. Meninggalkan sholat karena uzur. Ini kayaknya nyeteknya dirubah semuanya. Meninggalkan sholat karena uzur. Jadi tadi meninggalkan sholat karena uzur, misalnya ada orang tidurnya 3 hari 3 malam ketiduran. Setelah bangun maka dia wajib mengqadha. Mengqadhanya kapan? Ya kapan-kapan. Kok begitu? Ya karena waktu dia meninggalkan sholat bukan karena menakal, bukan karena bangkang, maka mengqadhanya bebas, boleh dicicil kapan saja. Selesai. Ini kedua, ini cara nyusunnya bukan seperti ini. Ini bagian kedua. Lupa. Uzurnya sholat adalah lupa. Bagaimana orang lupa? Jika ada orang lupa melakukan sholat, maka dia wajib mengqadha. Dan di saat dia ingat, dia wajib mengqadha dan dia tidak berdosa. Dan orang tersebut tidak berdosa asalkan lupa disebabkan oleh sesuatu yang mubah, sunnah dan wajib atau wajib. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat karena mubah, ya tadi ketiduran nggak sengaja bablas, maka wajib mengqadha sholat. Cuman mengqadhanya tidak harus diselesaikan saat itu, tapi boleh kapan-kapan, bisa ditunda. Berbeda dengan yang sebelumnya, uzurnya meninggalkan sholat karena badung bandel, wajib dibayar kontan. Nggak boleh ngapa-ngapain, beresin sholatmu dulu karena hukuman. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat karena ada uzur, dia boleh mengqadha kapan-kapan, tapi dianjurkan untuk disegerakan. Sebab uzur orang boleh meninggalkan sholat yang ketiga adalah dipaksa, diancam, dipaksa untuk meninggalkan. Orang yang dipaksa meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha jika sudah terbebas dari paksaan tersebut. Dan dia tidak berdosa jika memenuhi syarat berikut ini. Besok pakai pulpen merah ya. Kalau mau untuk sambil ngoreksi pakai pulpen merah besoknya. Yang aslinya jangan pakai ini. Setiap buku saya kasih pulpen merahnya hilang, diganti. Jadi yang merah supaya biar ketahuan warnanya tidak sama-sama hitam. Ini sambil ngoreksi buku ini. Ya. Pertama, jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, dia ngedit juga, dia lebih penting dari saya. Merah juga. Dia lebih penting dari kita. Jangan sudah punya banyak, disiapin ke depan.
Sudah cukup. Jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, kehormatan keluarga, dan harta. Masya Allah. Misalnya apa? Kalau sholat, aku bunuh kau. Na'udzubillah. Kalau sholat aku, ada seorang jahat mungkin. Kalau kau sholat akan aku nodai keluargamu. Nah ini. Dan dia bisa mewujudkan. Maka jika ancamannya berat seperti itu. Yang kedua, syarat ancaman itu dianggap yang memaksa orang yang mampu mewujudkan ancamannya. Memang orangnya kejam, dia serem, dan memang dia pantas kalau mewujudkan bisa. Misalnya memang kita gede, misalnya Anda orang yang besar, keker, dipaksa, tapi yang maksa lebih hebat lagi dan berlima, bisa membunuh dan sebagainya. Tapi kalau Anda keker gede begitu dipaksa oleh orang yang umurnya 7 tahun masih kecil, ya anak kecil ngomong, awas Pak, kalau sholat aku bunuh. Ente ini apa? Nggak bisa begitu. Jadi harus memaksa, mampu untuk mewujudkan paksaannya. Yang kedua. Yang ketiga, diduga kuat akan atau bakal membuktikan ancamannya. Memang dia yang mengancam ada maksud. Benar-benar kalau seandainya kita sholat akan betul-betul dibunuh sama dia atau disakiti sama dia. Yang keempat, tidak ada pilihan untuk terbebas dari ancaman tersebut. Kalau ada pilihan, enggak. Misalnya apa? Kalau kau sholat di sini, bunuh kau ya. Kalau di sana gimana Pak? Ya lain cerita di sana, nggak apa-apa. Pokoknya kalau sholat di sini awas. Masih ada pilihan, nggak dianggap ancaman itu. Ini syarat ancaman. Jadi ya, kalau memang ada orang diancam untuk melakukan apa? Jika melakukan sholat akan diancam dengan ancaman yang tadi bakal menjadikan sebab kematian atau kehormatan keluarga hilang, maka boleh dia tidak sholat. Tapi diqadha jika sudah terbebas dari ancamannya. Yang keempat, meninggalkan sholat dengan cara menjamak. Berarti hanya memindah waktu. Menjamak artinya menggabungkan dua sholat satu waktu. Di satu waktu. Menggabungkan dua sholat di satu waktu. Yaitu menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Contoh, orang yang melakukan sholat jamak takhir, zuhur dengan asar. Berarti ia meninggalkan sholat zuhur di waktu zuhur. Hanya orang tersebut tidak dihukumi berdosa pada saat dia meninggalkan sholat zuhur pada waktunya, karena dia telah niat menjamak takhir dengan sholat asar. Atau dia telah berniat menjamak sholat zuhur dengan niat jamak takhir, karena dia niat jamak takhir. Loh, kamu tidak sholat zuhur? Ya tenang aja, sholat zuhur lah, tenang aja. Memang kenapa? Jamak. Oh iya, ya sudah, selesai.